warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikriawan dari Universitas Terbuka Purwokerto. Saya akan mewawancarai Ibu yang pernah mengelola arsip di Sekretariat DPRD dari awal mula. Dengan Ibu siapa ya? Perkenalkan, nama saya Alok Melati, sarjana hukum. Saya adalah arsiparis penyelia di pemerintah Kota Tegal. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara di tugas 2, arsip sejarah nisan. Baik, langsung saja tanya-tanya ya, Iya, Bu boleh. Elok. Ya, silakan Mas. Bagaimana kondisi pengolah arsip di Sekretariat DPRD pada saat Anda mulai bekerja? Pada saya bekerja itu kondisi arsipnya itu arsip kacau ya. Arsip tercampur dengan bahan non arsip seperti ban, kemudian barang-barang bekas yang rusak tercampur jadi satu, bahkan fotokopi atau buku-buku semuanya jadi satu. Seperti itu kira-kira. Dan sistem pengolahnya itu belum pernah diolah sama sekali. Jadi dari tahun 1000, berarti pertama kali mengolah kita tuh menemukan arsip dari tahun 1964. Seperti itu sampai 2020. Nah, itu tahun berapa itu waktu itu? Tahun 2020 baru mulai pengolahan. Belum diapa-apain itu, baru dipisah-pisah antara arsip dan non arsip. Terus arsip apa aja yang menjadi prioritas utama dalam penyimpanan? Iya, jadi begini Mas Fikri, waktu itu arsip yang diutamakan adalah arsip substantif, jelas ya, karena itu arsip produk dari Sekretariat DPRD, seperti arsip regulasi, kemudian juga ada seperti peraturan daerah. Iya, peraturan daerah, rancangan peraturan daerah, kemudian juga ada arsip keputusan ketua DPRD dan lain sebagainya. Selain itu juga kita mengolah arsip fasilitatif, yaitu arsip SPJ dari zaman dulu sampai dengan tahun 2020, sekitar 20 tahunan sepertinya waktu itu. Lalu berikutnya, apa tantangan paling besar dalam pengolahan arsip selama periode Elok? Tantangannya tentu saja anggaran ya. Anggaran itu yang pertama, karena tidak tersedianya anggaran untuk mengolah arsip sebanyak itu. Kemudian yang tantangan yang kedua adalah volume arsipnya itu sangat banyak. Itu satu ruangan berapa meter lari ya, ribuan meter lari waktu itu, sangat banyak itu. Kalau misalnya dijejer itu arsipnya dijejer ya, itu bisa sampai 10 kilo kali kalau dijejer secara berdiri, karena saking banyaknya arsipnya. Kemudian juga sumber daya manusia, SDM-nya itu juga waktu itu belum ada. Mas Fikri ini salah satu yang ikut saya ya dalam membangun manajemen kearsipan di DPRD. Selain itu juga kadang-kadang will dari pimpinan ya yang kurang merasa arsip itu tidak terlalu penting untuk dikerjakan, seperti itu, kurang perhatian. Itu tantangannya mungkin ya. Kemudian bagaimana perubahan setelah adanya kebijakan baru di tahun ini? Oke, baik. Jadi kebijakan baru itu mulai diterapkan ya. Di Kota Tegal itu ada kebijakan digitalisasi atau Srikandi itu mulai tahun kemarin 2022. Itu sudah sangat bagus untuk arsip aktif ya, keluar masuk. Tapi untuk arsip inaktifnya itu kebijakan baru tahun ini difokuskan untuk mengolah arsip inaktif. Karena bagaimana arsip inaktif adalah sumber sejarah ya. Arsip inaktif ya betul, itu adalah sumber sejarah atau simpul sejarah yang harus kita lestarikan juga. Karena di sini di DPR ini kan banyak arsip-arsip yang nantinya jadi statis tuh Mas. Seperti arsip peraturan-peraturan atau regulasi itu kan tidak boleh dihapus ya, seperti itu. Jadi menurut saya ya dalam kebijakan yang baru ini seperti adanya PPID, kemudian Srikandi itu benar-benar membantu manajemen arsip di pemerintah Kota Tegal, khususnya di DPRD,
agar lebih tertata, kemudian juga lebih mudah untuk Pasien. diakses seperti itu. Baru selanjutnya, apakah ada inovasi atau praktik baik yang pernah diterapkan? Ya, jadi zaman awal-awal kami mengelola arsip di DPRD itu belum memiliki record center. Nah, setelah itu ada inovasi bikin record center dan segala fasilitas di dalamnya seperti ada pengatur suhu ruangan atau AC, kemudian juga ada rak, kemudian mulai mencetak dus arsip, fasilitas-fasilitas Rak seperti arsip. itu. Rak arsip, dus arsip tadinya kita minta ke Dinas Arpus, kemudian kita bisa mencetak sendiri dengan logo DPRD. Yang jelas inovasinya banyak sih. Kemudian yang tadinya tidak punya daftar arsip jadi punya daftar arsip. Kemudian juga sebelumnya juga kita pernah menerapkan e-surat di sini, e-surat untuk surat masuk dan juga surat keluar supaya lebih mudah ditemukan. Tidak usah nyari-nyari fisiknya dulu, tapi kita nyari lewat komputer. Setelah tahu oh ya di rak ini sebelah sini, baru kita temukan kembali fisiknya seperti itu, Mas. Ya, terima kasih. Yang ini yang terakhir, Ya. bagaimana pandangan Bu Elok tentang pengolahan arsip saat ini dan ke depan? Pandangannya gimana itu? Ya, untuk DPRD Kota Tegal sendiri, sekretariat DPRD bagus loh sekarang ini pengolahan arsipnya. Tahun kemarin meraih peringkat keempat di pemerintah Kota Tegal, dan tahun ini peringkat kelima ya sepertinya ya, karena ada dinas lain yang mungkin lebih aktif lagi dalam memproses arsipnya. Dan tentunya kalau untuk harapan saya ke depannya supaya SDM-nya mungkin lebih diperbanyak ya di sekretariat DPRD, Iya, fasilitas kemudian betul fasilitasnya juga lebih ditambah, kemudian tentunya kesejahteraan ya bagi para pengolah arsip, karena bagaimanapun arsipnya DPRD ini cenderung arsip lama dan itu disimpan dalam waktu yang sangat lama karena nantinya kan mau jadi statis. Pasti ada risiko berjamur, nah kemudian risiko berkutu, Makan rayap. risiko-risiko seperti itu yang membahayakan tentunya bagi pengolah arsip itu sendiri. Seperti itu mungkin Mas Fikri yang bisa saya jelaskan untuk tugasnya Mas Fikri ya. Semoga sukses ke depannya dan semoga cepat jadi sarjana lah. Ya, terima kasih Bu Elok atas waktunya sudah bisa menyempatkan hadir di kantor Satuan. Ya, terima kasih juga Mas Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.